Masih di ruang podcast DPP PKS. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Pak Agus tadi nyinggung tentang anak muda. Nah, kebetulan tadi saat kita masuk ke sini teman saya nyeletuk, seneng aku lihat cah nom-nom PKS bersih-bersih, sergap-sergap gitu. Nah, ini kok bagaimana triknya bisa menggait anak muda yang kebanyakan itu apatis berpolitik? Ini Mas justru kita lihat di PKS sekarang banyak anak muda. Mungkin Pak Agus punya kiat-kiat khusus bagaimana bisa membuat anak muda ini tertarik untuk terlibat di dalam perpolitikan di PKS. Sepertinya pertanyaan yang salah ya Mas. Oh salah ya pertanyaannya. Kalau berdasarkan survei dari Litbang Kompas itu justru PKS itu partai yang paling sedikit mendapatkan kue milenial. Begitu kemarin itu. Ya. Kayak ya, di antara partai-partai pemenang pemilu itu, ya kita tuh kuenya paling sedikit gitu. Nah ini yang justru ini saya makanya pertanyaan keliru tadi. Atau mungkin surveinya Pak yang ya, atau surveinya keliru. Oh ya. Jangan-jangan surveinya itu keliru. Surveinya yang keliru ya. Ya mungkin. Harus disurvei lagi berarti. Ya, nanti kita survei lagi. Nah. Ya tapi ini memang data dari BPS kemarin itu saya lihat memang 52,7% penduduk DIY itu didominasi generasi milenial dan generasi Z ya. Yeah. Nah, ini cukup besar gitu. Makanya ini tantangan bagi kami PKS itu untuk merekrut segmen ini yang kita sendiri juga masih belum punya cara Mas untuk merayu mereka, membawa mereka ke sini itu kita belum punya cara yang jitu. Itu terus terang kita akui. Nah, memang yang ya kalau yang di sini ini kebetulan sudah kita kader sejak lama ini. Generasi yang tadi sayap Garuda Keadilan ini salah satu sayap yang kami ambil ya Garuda Keadilan ya. Kemudian kami juga menginginkan nanti segmen pemuda yang lain itu bisa gabung dengan kami. Nah, ini kami sedang mendekati anak-anak muda, tapi ya ini tadi cara mendekati anak muda itu ya sepertinya harus dengan anak muda. Ya, kalau dengan generasi kita nyerak anak muda itu kadang resonansi, nggak nyambung gitu. Nah, ini diilhami oleh DPP kepemudaannya Mas Dr. Gamal Albinsat kan gitu. Ya, ini usianya sangat muda, potensial masih sangat muda kan. Nah, kemudian kami juga terinspirasi dari DPP itu untuk ya merekrut tokoh-tokoh muda potensial ya ini sedang kami lakukan dan ya tadi untuk mendekati mereka ya anak milenial ya harus pakai bukan sekedar cara milenial tapi orang milenial gitu. Nanti kalau kami yang ngajak cah sibah atau apa milenial harus diajak milenial bukan kolonial gitu kan. Dengan cara milenial dan milenial juga gitu. Bukan sekedar gayanya. Tapi di kepengurusan PKS sendiri anak-anak muda ini sudah mulai masuk atau belum Pak? Di tingkat-tingkatan mungkin kabupaten, kelurahan gitu atau di istilahnya kalau partai politik organisasi underball lah gitu. Underballnya ya. Ya kami memang kemarin waktu pembentukan pengurus itu berusaha untuk merekrut anak-anak muda ini untuk mengisi kepengurusan. Nah, sama Pak Dwi Budi ini punya kesepakatan. Pokoknya kalau anak muda masuknya kalau anak muda taruh aja di eksekutifnya, sementara yang mantan pengurus masuk kebijakan nanti kebijakan penasihat di majelis pertimbangan ya gitu. Biar ini anak-anak muda diberi peran yang lebih gitu. Ya kita selama ini mungkin agak khawatir, agak
jojora melaku dan sebagainya gitu ya. Seperti itu harus kita mengambil langkah yang berani, beri mereka kepercayaan gitu. Sesuai arahan dari Pak Dwi Budi seperti itu. Jadi Pak, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mungkin Pak Dwi mau menambahkan? Sejak awal kita di dalam pembentukan kepengurusan Mas Ainun, kita terus mendorong DPW itu untuk melibatkan semaksimal mungkin usia-usia muda, gitu. Jadi di kepengurusan ini, gitu, itu anak-anak muda harus masuk di semua bidang, apalagi terkhusus di bidang kepemudaan seperti yang disampaikan Pak Gus tadi. Pasti isinya anak-anak muda di situ, gitu. Nah terus setelah itu kita juga mendorong agar apa? Agar pendekatannya juga pakai pendekatan anak muda. Kalau kita seperti Pak Gus tadi sampaikan, mendekati mereka kan umurnya viral ya kira-kira. Maka yang mendekati milenial juga harus dari kalangan milenial gitu. Yang mendekati Gen Z juga harus dari kalangan Gen Z gitu. Nah karenanya itu kita buka ruang seluas-luasnya. Nah salah satu caranya dengan apa? Salah satu caranya itu dengan pendekatan sesuai selera mereka. Sekarang misalnya mereka sangat welcome dengan konten kreatif misalnya begitu. Ya kita buatkan aja. Kalau kita sebagai pengurus itu menyediakan ruangannya saja gitu. Nah mau seperti apa teknisnya, bentuknya kita serahkan saja pada anak-anak muda. Kita mendukung saja gitu. Nah begitu. Saya juga melihat gini Pak, apa mungkin ini ada hubungannya juga. Sejumlah apa ya pengurus PKS yang konon katanya sudah nggak milenial itu, mereka sudah mulai apa menggunakan cara-cara milenial, mungkin dengan bermedsos. Ada yang saya kenal itu yang jadi YouTuber juga. Apakah memang diarahkan seperti itu ya? Walaupun apa jiwanya sudah tua, tapi tetap ternyata apa dalam tanda kutip bisa lah mengimbangi dengan cara-cara anak muda itu bermedsosnya saya lihat aktif. Terus kalau nggak salah PKS juga apa menggelar budaya dengan online begitu yang mudah diakses. Apa lomba baca kitab kuning pun dengan mudah untuk diakses lewat online. Mungkin apa itu memang kebijakan dari PKS ya Pak? Ya, jadi memang ya ini tunggu oleh tutup Mas ya. Jadi kita dulu tuh kesulitan mendekati milenial dengan cara apa ya, kemudian sekarang Allah memberikan wabah corona itu buat kita tuh lebih kreatif. Ya, cara-cara yang seharusnya sudah kita lakukan sejak dulu ya, itu baru sekarang ini kita pakai. Makanya kemudian ya kami bersyukur ya, semua kondisi harus disyukuri ya Mas ya. Kami bersyukur dengan pandemi seperti ini kita banyak bisa memanfaatkan teknologi dan sehingga kita juga bisa tadi melibatkan anak-anak muda dalam era milenial seperti kemarin waktu kita pelantik musyawarah nasional, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, semua serba online gitu. Semua serba online. Yang ini semua yang menyiapkan ya ini Garuda Keadilan yang menyiapkan semuanya ya, yang kami itu tentu secara teknis maupun secara konsep juga nggak menguasai ya. Ternyata mereka lebih menguasai dan kita tinggal memfasilitasi aja gitu. Ya ini kemudian yang kalau metode yang lain ya kita memang tadi yang belum kita beri ruang ekspresi yang luas ini adalah masalah seni budaya ini. Wah, padahal seni budaya itu adalah keistimewaan ya Mas ya. Nah, cuma ini dalam era pandemi seperti ini kami belum bisa membuat sebuah seni budaya yang bisa di online kan gitu. Ini baru kita sedang cari terobosan. Mungkin trending topik lebih menguasai itu. Tapi saya lihat sudah mulai Pak. Apa ada wayangan online, jadilan online itu di online kan. Alhamdulillah ketuanya kreatif. Nanti Mas Amir Oke, terima kasih untuk sesi ini kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol
yang lebih menarik lagi. Sobat Trending Topic, tetap stay tune di Trending Topic.